Halo semua, apa aja sih kelebihan dan kekurangan organisasi? Yuk ikutin aku. Oke, sebelum kita mengetahui kelebihan dan kekurangan ikut organisasi, pertama-tama kita perlu mengetahui nih organisasi itu apa. Organisasi mahasiswa adalah tempat atau wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya, baik berupa minat, bakat, ide kreatif, serta melalui berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan kampus ataupun masyarakat luas. Mungkin kamu sekarang masih bingung nih, kira-kira organisasi ini apa sih manfaatnya? Bakal lebih banyak dampak positif atau negatif? Organisasi bisa bikin nilai jeblok. Nah, jangan bingung-bingung. Langsung aja yuk kita lihat apa sih kelebihan dan kekurangan dalam organisasi. Yang pertama, melatih jiwa kepemimpinan. Namun, berbicara tentang seorang pemimpin, di sini kita tidak hanya memimpin untuk orang lain saja, tapi juga memimpin untuk diri sendiri. Dari yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, dan memimpin diri sendiri untuk berbuat baik. Nah, melalui organisasi, teman-teman akan menjadikan sebagai wadah yang bukan hanya memperluas wawasan, tapi juga untuk melatih jiwa kepemimpinan. Menjadi seorang mahasiswa, tentunya melatih jiwa kepemimpinan itu sangat penting, karena dari kepemimpinan, mahasiswa akan bersikap jujur dan proaktif dalam segala hal intinya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan public speaking. Kita bakal ke sana dan ikutin aku sama Triat Wajah. Minggu depan kita masih. Dengan kemampuan public speaking, pasti akan meningkatkan kepercayaan diri teman-teman di sini. Jadi teman-teman tidak perlu sungkan ketika berbicara depan umum. Tidak hanya itu, kemampuan public speaking di sini dapat membuat orang lain senang loh ketika kita berbicara. Yang ketiga adalah kerjasama tim. Dengan adanya kerjasama tim, maka sebuah organisasi atau sebuah himpunan dalam menyelesaikan beberapa persoalan pasti akan jauh lebih mudah. Karena dengan adanya kerjasama tim bisa mendapatkan ide-ide baru, pengalaman belajar baru, kemudahan dalam berorganisasi, dan tentunya dapat meringankan beban kerja. Yang keempat, ada kritis. Ketika berorganisasi, tentu akan membuat mahasiswa menjadi lebih berpikir kritis. Dan sikap kritis inilah yang sangat dibutuhkan. Tidak hanya selain sikap kritis mahasiswa, tapi juga harus memberikan solusi terhadap apa yang sedang dikritik dan yang menjadi problem dalam organisasi tersebut atau dalam persoalan tersebut. Yang kelima yaitu menambah pengetahuan dan wawasan. Dalam sebuah organisasi, dengan adanya kegiatan-kegiatan internal dapat menambah pengetahuan dan tentunya akan menambah wawasan baik dalam pengetahuan umum maupun khusus. Jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari kampus, maka hanya 20%, dan sisanya mahasiswa bisa dapatkan di luar kampus, yaitu di organisasi. Hari ini, organisasi-organisasi eksternal kampus sudah sangat banyak, misalnya HMI, PMII, LMND, dan lain-lain. Tentunya yang bisa mewadahi teman-teman untuk terus meningkatkan kemampuan dalam diri sehingga terciptalah insan akademis yang berkualitas. Yang keenam, ada manajemen waktu. Ketika berproses dalam sebuah organisasi, maka teman-teman akan diajarkan bagaimana cara mengatur waktu, baik dari kesibukan kuliah maupun organisasi. Dan sebagai mahasiswa, hal ini memang sangat penting, di mana sesuai dengan peran dan fungsinya yaitu agent of change atau pembawa perubahan. Berbicara tentang perubahan, dapat kita contohkan. Misalnya, terdapat mahasiswa yang tidak pandai mengatur waktu atau tidak disiplin. Nah, ketika dia sudah masuk dalam organisasi, pasti dia harus bisa bagaimana cara mengatur waktu itu dengan baik. Atau dia harus bisa mengatur waktu baik dari akademis ataupun dalam organisasi. Lalu yang ketujuh, ada kemampuan bersosialisasi. Akibat dari seringnya mengikuti kegiatan dalam organisasi, tentunya akan meningkatkan kemampuan bersosialisasi,
baik sesama kader ataupun yang lainnya. Sikap sosial ini sangat penting bagi mahasiswa karena sesuai dengan tridharma kita, perguruan tinggi yaitu mengabdi pada masyarakat. Jadi, bagaimana mahasiswa bisa mengabdi nantinya jika tidak ada kemampuan bersosialisasi? Maka dari itu, kemampuan bersosialisasi sangat penting di kehidupan mahasiswa. Lalu yang ke-8 adalah meningkatkan bakat. Dalam organisasi juga memberikan wadah untuk meningkatkan bakat yang kita miliki. Karena dalam organisasi juga pasti membutuhkan mahasiswa yang kreatif dan juga untuk berkembangnya adanya organisasi dan demi kemajuan organisasi tersebut. Yang ke-9 adalah memperbanyak teman. Keuntungan lain yang teman-teman dapatkan dalam berorganisasi adalah teman baru. Dengan banyaknya teman, tentu akan memperluas jaringan teman-teman, bisa saling bertukar pikiran, dan berbagi pengalaman. Selain kelebihan, ternyata berorganisasi itu punya kekurangan juga loh. Kekurangannya adalah tersitanya waktu. Dengan kamu mengikuti suatu organisasi, nanti akan ada banyak kegiatan yang kamu ikuti, yang mana dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, kamu pasti akan banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Oleh karena itu, kamu harus siap untuk mengatur waktu dengan baik ya. Gimana nih? Kalian udah nggak galau kan? Pengen ikut organisasi atau enggak? Intinya, dalam berorganisasi itu, pastinya akan dapat banyak manfaat yang bisa kamu dapetin. Tapi, selain kelebihan, kamu juga harus bersiap-siap dengan kekurangannya, yaitu tersitanya waktu. Cukup sekian video kelebihan dan kekurangan dalam ikut organisasi. Jangan lupa ikut organisasi. Semangat. Bye-bye.